waktunya sebentar. Kami CGP Angkatannya Pulau Galuh. Kami akan melakukan sedikit persidangan dengan Bapak terkait hal-hal pengambilan keputusan. Yang pertama, selaku pribadi dan selaku kepala sekolah, terima kasih karena ketika saudara ikut CGP sedikit banyak mengharumkan sekolah. Selain secara formal juga memang kewajiban saudara selaku guru di mana sedang digalakkan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Sekali lagi selaku kepala sekolah pribadi apresiasi yang tinggi, rasa terima kasih dan bangga dengan semua guru-guru SMA negeri 1 Tunjangan yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih. Baik, kita mulai untuk sesi diskusinya ya Pak. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan? Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukannya? Saya pernah membuat artikel judulnya Tanggung Jawab Formal, Moral, dan Religius. Formal kenegaraan, moral berarti menyangkut etika norma masyarakat, religius pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Dan saudara tahu sendiri, saya berbasic guru agama, sehingga sampai hari ini versi saya mampu membedakan mana yang melanggar etika, mana yang melanggar norma formal, mana yang melanggar religius. Sehingga bagi saya semua masalah dalam kepemimpinan saya katakan mudah untuk dibedakan, mudah untuk diselesaikan. Untuk jika mengalami atau menghadapi kasus-kasus dilema etika itu biasanya apa langkah apa yang dilakukan? Sekali lagi saya dalam kepemimpinan itu kalau sampai benturan dengan tidak hanya etika, benturan dengan norma hukum, maka saya harus berani untuk tidak melaksanakannya. Oh, misalkan ada oknum X mengajak bla 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 yang melanggar norma etika, norma hukum, alhamdulillah, insya Allah saya bisa mengatasinya, saya bisa menolaknya. Kemudian untuk hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu bagaimana? Bagi saya dan saudara tahu sendiri bagaimana dalam keseharian saya memimpin lembaga pendidikan, satu kata untuk mengatasi hampir semua problem kenegaraan ataupun problem kehidupan. Berjuanglah semaksimal mungkin untuk menjadi teladan dalam berbagai aspek formal, aspek moral maupun aspek religi. Jadi teladan ya Pak. Jadi kalau itu misalkan ada kasus dilema etika itu teladan efektif lah untuk membantu membuat keputusan. Tidak hanya itu, bagaimanapun pihak luar itu punya potret tentang diri pemimpin. Contoh, di sebuah desa masyarakatnya tetap punya kesimpulan bagaimana karakter kepala desanya dalam memimpin dan sebagainya. Maka berkali-kali saudara dengar hati-hati dengan rekam jejak.
hati-hati dengan rekam jejak, hati-hati dengan rekam jejak. Kalau seorang pemimpin sudah punya branding, oh si A itu clean, maka dimanapun akan aman, dimanapun akan nyaman. Dan sekali lagi, kalian saudara bisa sepakat, halah paling ketemu Pak Rozak satu kata, bener kan? Iya. Untuk penyelesaian Pak, itu biasanya Pak Rozak punya tata kelola atau SOP pribadi mungkin, atau ada jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan itu, atau ketika ada situasi dilema seperti itu bisa langsung diselesaikan untuk berkomunikasi. Saudara kalau masih ingat, beberapa kali doa pagi dan briefing saya sampaikan, guru adalah manusia pemberi solusi. Kalau mampu memberi solusi, tentu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Juga saudara mungkin masih ingat, kalau punya masalah itu jangan untuk diceritakan, tapi untuk diselesaikan. Maka saudara bisa, saya yakin saudara juga punya kesimpulan bagaimana potret saya dalam memimpin. Nah, oh iya, kalau Pak Rozak lagunya lebih cepat, lebih baik. Kalau ada satu masalah detik ini bisa diselesaikan, nah, kenapa harus ditunda? Kecuali kalau masalahnya sangat berat. Oh, untuk mengambil keputusan masalah X, saya harus berkoordinasi dengan pengawas, koordinasi dengan Bapak KCD. Tentu ceritanya beda lagi, tetapi seorang pemimpin harus berusaha untuk memberi solusi, memecahkan solusi dengan cerdas, dengan cepat dan tepat. Dan sekali lagi juga pernah saya sampaikan, hati-hati, jangan pernah punya penyakit menunda, karena kalau menunda, masalah A ditunda, belum dikerjakan, udah datang masalah B. Tugas A ditunda, belum dikerjakan, sudah datang tugas B. Maka untuk penyelesaian sebuah masalah apapun, saya sepakat dengan ucapan Bapak Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari stakeholder yang ada di sekolah? Bahwa secara umum juga pernah saya sampaikan, pemimpin itu memang punya kewenangan, punya diskresi, tapi juga pernah saya sampaikan, jangan menggunakan wewenang dengan kesewenang-wenangan. Kalau memang ini satu problema, apapun problema, itu lebih bagus jika dilaksanakan secara musyawarah. Contoh ini saya memimpin sekolah lain. Hari ini ada anak mau masuk ke sekolah yang itu saya pimpin. Kita terima, ya musyawarah dulu. Sekali lagi, dengan musyawarah, insya Allah akan menghasilkan yang lebih baik. Suatu waktu berikutnya, ada lagi yang ingin masuk. Dan ternyata hasil musyawarah, Dewan Guru keberatan. Ternyata selang sekian bulan kemudian, mohon maaf, anak itu bahasa kasarnya itu pelanggaran hukumnya, pelanggaran normalnya, secara mudah dikatakan sudah over. Sehingga tentu menjaga kredibilitas sekolah kami waktu itu. Maka kembali ke masalah bahwa
kepemimpinan walaupun punya kewenangan juga lebih bijak jika memanfaatkan kolektif kolegial dengan memanfaatkan tim. Oh, dengan tim bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi sehingga suatu masalah lebih akurat dibanding saya menggunakan kewenangan yang belum tentu kacamata saya pas dalam menyimpulkan satu perhatian. Selama ini Pak kan berarti sudah banyak kasus di etika yang sudah bertahun-tahun jadi kepala sekolah Pak. Pembelajaran untuk kami Pak. Kira-kira selama ini yang pembelajaran yang didapatkan oleh Bapak selama menyelesaikan kasus-kasus di lima etika itu pembelajarannya seperti apa Pak? Yang bisa jadi catatan untuk kami. Satu kata yang versi saya harus diingat oleh semua pemimpin, harus diusahakan untuk diwujudkan oleh semua pemimpin. Satu kata, berjuanglah untuk berani menjadi teladan. Saudara lihat sendiri ketika teman-teman belakang pegang pacul, saya pegang pacul. Ketika ayo beramal, maka saya belum masuk sini pun begitu masuk saya udah ngisi sebelum diminta. Enak kalau seorang pemimpin sudah punya branding. Oh, itu saudara Klim. Oh, saudara ini hebat. Maka pemimpin yang seperti itu akan nyaman, akan aman, akan tidur nyenyak dimanapun dan kapanpun. Maka sebetulnya tidak hanya seorang pemimpin, semua harus berjuang untuk menjadi teladan bagi keluarga, bagi sesama. Dan ini pertanyaan saudara, saya masih ingat ketika saya diuji oleh seorang dokter dari UNES dengan nada tinggi, motivasi apa yang mendorong saudara ingin jadi kepala sekolah? Saya jawab dengan santai, saya jawab dengan senyum, ingin ikut menata bangsa. Nada tinggi lagi, apa yang akan Bapak lakukan? Dengan senyum, dengan angkat tangan saya jawab, dengan keteladanan dari diri saya semaksimal mungkin. Dari 4 pertanyaan selesai. Semoga saudara jadi kepala sekolah. Tetap saudara melihat semua ada kekurangannya. Maka dalam kepemimpinan pun saya masih banyak kekurangan. Kalau pagi disindiri oleh calon guru penggerak, nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Oh, itu sejak kecil saya dinasihati oleh Bapak. Zak, sabarmu tambahi. Ini orang sakit itu iso ngeyel, sabarnya udah dihabisin Bapak kok. Jadi saya tuh sadar dan saya nggak marah senyum. Setiap aksi nyata ya, sekolah kita kan ada aksi nyata tiap pagi. Sering menyindir kepala sekolah karena teman-teman kan tahu nggak, saya nggak memarah kalau ada polisi seperti itu. Terutama Bu Lili, Bu Martini jangan marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Tapi kan saya juga bilang jangan khawatir, kalau semua tertib tentu nggak mungkin pernah marah. Dan jujur itu memang satu kelemahan saya di antara kelemahan yang lain. Tapi udah berubah banyak insya Allah. Dan itu viral, hampir semua sekolah begitu mau kedatangan saya itu udah wah, kepala sekolah udah heboh, galak-galak. Ya biarkan masyarakat punya rekam jejak terhadap saya hanya senyum.
Sudah Pak, matur nuwun. Itu tadi diskusi yang sangat menarik, bisa jadi pembelajaran untuk kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak. Sekali lagi, keluarga besar SMA Negeri Tunjungan bahagia, bersyukur hari ini 2 teman sudah lulus, Bu Ati dan Bu Lili, dan seangkatan kalian saudara ada 5 ya, ada 4, semoga lulus semua dan harus berjuang. Mungkin ini kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, dimanapun sekolah di Blora, kalau dimasuki seorang rozak, sekolahnya jadi bagus. Maka saudara yang lebih muda harus berjuang untuk menjadi guru yang hebat, yang mampu berkontribusi untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Blora, khususnya di sekolah yang kita tempati. Sekali lagi terima kasih dan semuanya, ayo kita niati ibadah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dari diri pribadi ataupun sebagai seorang. Jadi mungkin Bu Eti bisa menceritakan kasus-kasus yang pernah Ibu alami di rumah apa, kira-kira yang pernah Ibu alami selama menjabat sebagai seorang kepala sekolah ataupun sebagai leader khusus. Ya. Kalau di rumah itu pasti ada ya, apalagi sebagai pemimpin itu benar-benar yang di rumah itu pimpinan. Kadang kita itu pimpinan itu kan kepengennya itu anak buahnya itu tak dimain gitu kan ya. Tujuannya itu semuanya baik-baik saja, itu semua baik-baik saja. Jadi terkadang ada juga kebijakan yang harus kita ambil, ini yang berhubungan dengan nanti kalau dilema ini saya ambil dia benar, tapi nanti berhubungan dengan SOP karena kan seperti itu ya. Contohnya seperti ini, guru saya sakit misalnya ya, beberapa guru saya sakit, kemudian kami kalau di SD itu kan gurunya malam kelas ya, jadi kalau satu guru tidak masuk itu repot. Karena semua kacau gitu ya. Nah, kebetulan kemudian kami ingin jam kerja kami itu jam 3 sore. Jadi jam kerja kami itu jam 3 sore. Saya ingin mengambil kebijakan. Itulah Bapak Ibu setelah mengajar bisa pulang. Keinginan saya seperti itu, supaya bisa beristirahat, bisa ini. Tetapi hal itu dilema bagi saya, karena kalau ketika itu dikerjakan di SOP nanti benar, karena peraturannya pulangnya jam 3 sore. Nah, itu menjadi keunggulan dari saya sendiri. Saya kepengen guru itu yang pulang dan istirahat. Muridnya pulang jam berapa? Murid pulang jam 1. Jadi saya ingin anak-anak pulang jam 1 untuk guru supaya anak-anak selesai belajar. Saya inginnya guru istirahat pulang, tapi tidak bisa karena standar peraturan kami itu sampai jam 3. Terus dilema tersebut ketika saya satu pasti akan ditolak gitu ya, karena peraturan ada peraturan yayasan. Jadi saya kan bawa yayasan, saya yang tahu kondisi lapangan kasih itu iya guru-guru itu sakit kan begitu ya, sementara yayasan kan tidak tahu kondisi lapangan seperti itu. Jadi saya ambil jalan nomor ya, dari guru yang sakit bisa saya izinkan pulang dengan catatan dicari surat keterangan dokter. Jadi bisa pulang dengan apa, dengan nanti sudah bekerja mencari surat
itu apa ya bisa saya ambil untuk menyelesaikan itu. Jadi juga segera segera sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Walaupun sekarang saya sudah mungkin ada kasus yang lain yang mungkin membuat Bu Edi itu jadi sangat bimbang. Oh iya, kalau pernah sih di rumah ini terjadi ketika orang tua saya sakit. Kebetulan karena saya kan di Blora itu perantau. Maksudnya mana Bu Edi? Saya aslinya salah kecil. Jadi saya memang benar-benar setelah di Blora ini perantauan. Itu saudara. Kebetulan juga anak-anak masih kecil ya. Di satu sisi ibu saya ketika di Blora ini sakit, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan meskipun saya sebagai kepala sekolah, saya tetap harus mengajar. Jadi kami ada jam mengajar di kelas 6 yang kebetulan waktu itu harus persiapan ujian juga, persiapan untuk ujian di sekolah. Jadi saya tidak bisa meninggalkan. Jadi di satu sisi saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya yang sedang sakit, harus sering ke rumah sakit. Di satu sisi saya juga tidak untuk meninggalkan sekolah. Tanggung jawab saya terhadap sekolah adalah selain saya juga tanggung jawab kepada guru, karyawan, saya juga tanggung jawab kepada kelas 6 yang saat ini sedang ujian. Jadi akhirnya satu tema itu dunia yang berat sekali menurut saya, karena sampai orang tua saya itu saya bawa ke rumah sakit itu sampai kesulitan mencari nadinya karena terlalu banyak darah yang keluar sehingga sampai kesulitan. Akhirnya biasa tersebut kami selesaikan dengan kami berbicara dengan suami saya. Kemudian kami melakukan dari sistem dulu ya untuk menjaga ibu saya di rumah sakit selama dia dirawat. Dan saya tetap fokus di saya sebagai pelajar, sebagai kepala sekolah ya, sebagai manajemen sekolah, karena memang saya kan kelas-kelas 8 tahun sekolah. Jadi memang mungkin dari sisi keluarga mungkin kok betul gitu ya, ibunya sakit kok keguguran di meninggalkan di rumah sakit tapi di satu sisi lain ini juga tanggung jawab saya yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi ya itu akhirnya ketika nanti pulang dari sekolah saya akan di rumah sakit itu sebenarnya ya karena ya dua-duanya sama pentingnya dan dua sama harus berjuang. Dan satu orang tua harus berjuang sebenarnya di satu sisi anak-anak itu juga harus berjuang. Ya, apalagi saat itu ujian sekolah ya untuk kayak gitu ibu cara mengidentifikasinya gimana Bu? Maksudnya ini termasuk dilema etika, maksudnya yang profesional, etika profesional itu sama yang itu sebenarnya bujukan moral. Jadi ibu gimana cara mengidentifikasinya? Memang kalau dilema etika itu memang kan sama-sama benar. Saya mau misalnya saya mau mengambil langkah untuk menunggu di rumah sakit itu pun ada benernya, karena ini memang kewajiban saya sebagai ketika saya mengambil kebijakan di sekolah itu pun juga ada, karena itu juga tanggung jawab saya. Tapi saya akan mencari mana yang saya kalau saya meninggalkan ibu saya mungkin yang saya meninggalkan ibu ya. Tapi kalau saya meninggalkan sekolah banyak hal yang saya rugikan, gitu ya. Saya merugikan anak-anak, kemudian juga saya juga merugikan banyak sekolah. Jadi saya akan mengambil mana sih faktor yang lebih menguntungkan atau dirugikan ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu meminimalisir ya dampak buruk lah itu, meminimalisir dampak buruk.
Jadi itu mungkin ya, jalannya adalah mengambil jalan yang sama-sama baik, maksudnya minimalisir dampak buruk. Mungkin itu ya Bu, sudah, maksudnya langkahnya adalah yang dilakukan kira-kira mempertimbangkan ya, mempertimbangkan meminimalisir kerugian ataupun dampak negatifnya dari keputusan yang ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Kira-kira diambil dasar apapun yang paling efektif ya, maksudnya ketika itu mengambil keputusan itu jadi memang dampaknya buruk lebih kecil, itu kira-kira pertimbangannya apa yang dipakai biasanya? Ya, maksudnya Pertimbangan ya tadi seperti yang ada dilema gitu. kita lihat situasi dulu ya, situasi di lapangan itu seperti apa, kemudian cara mengatasinya ini kira-kira kalau seperti ini bisa tidak, kalau memang kondisi saat itu masih bisa diambil alternatif ya untuk di ini ya, makanya kan saya mengambil kalau misalnya saya di sekolah begini, kenapa saya ambil tugas ini, mungkin saya merasa anak-anak lebih butuh gitu ya, lebih butuh lagi dari saya di sini ketika untuk mempersiapkan ujian itu. Nah, ujian itu juga tidak bisa diulang lagi ya Bu ya. Karena ujian kan penting dan juga saat itu guru juga tidak bisa ditinggalkan juga. Jadi saat itu memang terjadi Ya, masih begitu perlu di sini. Pernah juga, jadi ketika itu dilema yang berat juga ya waktu itu ya. Jadi waktu itu saya habis melahirkan, saya habis melahirkan. Kebetulan juga pas pada saat itu ada pembagian rapor, pembagian rapor. Jadi tanggal 15 Juni itu habis melahirkan, kondisi itu anak itu masih berada dalam inkubator karena kebetulan melahirnya sungsang ya. Jadi anak masih dalam inkubator dan saya sudah berada di sekolah. Karena tanggung jawab saya untuk membagi rapor, otomatis kalau tidak ada kepala sekolah kan juga tidak mungkin ya, pasti kan mereka juga akan mencari kepala sekolahnya. Jadi memang dilema juga. Di satu sisi saya harus menyiapkan anak sendirian di inkubator, di satu sisi saya masih harus menemani guru dalam pembagian rapor, karena ada kalau pembagian rapor itu kan ada konselnya. Iya, ada orang tua yang butuh bertemu. Kenapa saya harus ambil itu? Karena ketika saya anak saya yang bayi mungkin di rumah dia ada yang apa? Saya di rumah sakit yang masih menunggu. Sementara kalau di sekolah saya tinggal saat itu, kalau misalnya ada mungkin dari orang tua ada permasalahan yang harus segera saya ambil keputusannya saat itu, pasti akan sulit. Itu kondisinya itu waktu itu gimana terus melahirkan, maksudnya kalau udah fit saat itu? Ya sebenarnya ya belum, karena masih, jadi kemarin melahirkan hari ini gitu ya, saya sudah harus di Kalau di SD itu wakil kepala sekolahnya itu ada atau tidak ya? SD ya, langsung kepala sekolah, langsung guru kelas gitu. Makanya kalau ditempatkan itu untuk menjadi kepala sekolah itu benar-benar luar biasa. Beda banget dengan SMA. Ya, kalau SMA kan punya wakilnya aja ada 5 ya. Siswaan, humas, sastra, jadi kok ya 4 itu. Ya, beda. Maksudnya ibarat mau cari kepala sekolahnya nggak ada, jaga kurikulum aja. Dan kami sekolah swasta. Iya. Berbeda dengan sekolah negeri ya mungkin ya. Kalau sekolah swasta itu mungkin karena orang tua itu merasa membayar. Oh iya. Nah, jadi mereka pun punya tuntutan yang besar.
merasa harus dapat feedback yang sesuai. Dia harus Layanannya harusnya layanannya. berarti langkah ibu ketika mengatasi dilema itu adalah mengambil jeda gitu, maksudnya lihat situasi kan, Ya, kita lihat jadi nggak situasi, serta-merta ya. langsung mengambil tindakan. Kita lihat situasi dan kondisi saat itu. Berarti tetap mengambil jeda. Tantangan pengambilan keputusan menurut ibu yang paling berat itu tantangannya seperti apa? Tantangannya ya ketika kita berhubungan dengan masalah pribadi ya, masalah pribadi dengan masalah kerjaan itu pasti ya berat ya. Di satu sisi ya karena kita sudah mengambil tekad untuk profesi ini ya, jadi kita harus ya apapun yang kita ambil ya kita harus terima konsekuensinya gitu. Itu karena seringkali berbenturan, jadi ketika apalagi kalau tugas sekolah itu di rumahnya itu ya juga sih seperti kita harus menjaga keluarga atau sehari-hari itu mengikuti kegiatan pelatihan itu kadang anak saya titipkan ke tetangga. Betul itu, anak saya titipkan ke tetangga juga untuk apa ketika saya harus mengikuti pelatihan itu ya, karena itu sudah konsekuensi saya sudah ya apa yang saya ambil ya karena yang harus saya ambil ya. Iya, masalahnya perempuan sih maksudnya mungkin berbeda pertimbangannya. Di satu sisi kita ya seperti ibu kalau laki-laki kan mungkin ada tugas luar kota ya enjoy saja mungkin. Kalau yang perempuan ya dengan cara Baik Bu, ini adalah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya Ibu langsung memutuskan atau dipikirkan dulu. Besok saya putuskan saat itu. Tergantung situasi. Kalau situasinya urgent darurat, saya harus mengambil tindakan. Maka saya akan langsung ambil tindakan saat itu. Misalnya musyawarah dulu sama guru. Kalau misalnya itu permasalahannya menyangkut tidak menyangkut permasalahan saya pribadi, ya. Kalau tadi kan menyangkut pribadi saya, ya. Maka itu akan saya putuskan secara sendiri. Tapi kalau permasalahan itu menyangkut itu, saya siap melibatkan semuanya. Kami punya waktu ketika briefing pagi dan briefing siang. Jadi kegiatan briefing pagi dan briefing siang ini saya membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi baik itu permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan anak dan orang tua, semuanya itu kita bahas bersama ketika briefing pagi dan briefing siang. berarti reguler setiap pagi dan siang ada ya betul. Dua pagi itu Ya, jadi kita doa pagi, kemudian kita briefing pagi, ini kegiatannya apa, permasalahannya apa, kemudian kita tutup dengan doa siang, nanti juga laporan-laporan itu permasalahan yang dihadapi apa, kemudian tindak lanjutnya. berarti setiap briefing dulu akan menyampaikan itu selama sehari tadi. Ya, tergantung dengan permasalahan yang mereka hadapi. Kalau misalnya tidak ada permasalahan yang mereka tidak. Ada yang mempermudah nggak? Maksudnya selama ini yang jadi mungkin ibu punya rujukan yang mempermudah orang atau apa gitu yang mempermudah ketika ibu punya semacam dilema terus ada orang nggak yang mempermudah dalam memutuskan itu yang membantu lah. Kami selalu berdiri semua. Jadi saat kami dengan guru selalu terbuka. Jadi masalahnya ini, karena solusinya jadi semuanya membantu. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik? Intinya dalam mengambil setiap mengambil keputusan ya, kita tidak hanya bisa melihat dari kepentingan pribadi kita, tetapi kita juga harus melihat kepentingan dari banyak orang. Terutama kalau di sekolah ya kita melihat
dari Bapak Ibu guru juga mengenai apa itu kebijakan kita itu apakah nanti akan diterima di mereka, kemudian dengan anak-anak apakah sudah tepat atau belum, itu memang perlu dipertimbangkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dalam wawancara. Selamat siang Bu Ros, mohon maaf mengganggu ini Bu Ros. Selamat siang Bu Galuh, tidak apa-apa. Gimana? Ada dapat yang saya bantu? Oke, saya CGP Bu, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Tunjungan. Ini Bu Neneng juga CGP dari Semantun. Ini pengen ngobrol Bu, ingin berdiskusi tentang tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Parun mboten Bu. Monggo, saya sangat senang sekali bisa membantu panjenengan, sehingga dengan demikian kita sama-sama sharing. Monggo Bu Neneng. Baik Bu Ros, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Dalam hal mengambil keputusan kita mau belajar dari guru sendiri kan. Selama ini Bu Ros itu mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral seperti apa Bu cara mengidentifikasinya? Selama ini yang kami lakukan adalah hal-hal yang memang perlu kita tangani segera, maka kita perlu tangani segera. Kalau masih ada waktu yang memungkinkan penanganan itu ada tindak lanjut, maka kita berkoordinasi dengan yang menanganinya. Kalau untuk membedakan itu gimana Bu Ros caranya? Maksudnya ketika ini dilema etika, yang ini rujukan moral, itu biasanya kalau sebagai kepala sekolah yang dilakukan guru apa? Yang kami lakukan misalnya untuk dilema etika itu kita melihat perilaku nih, sehingga kalau mungkin ada laporan-laporan yang sekiranya akan sudah mengena, maksud kami sudah masuk pada hal-hal yang tidak sudah melanggar moral, hukum, maka kita juga segera berkomunikasi baik dengan guru maupun tentunya anak yang mungkin melakukan hal tersebut. Berarti dilihat dari pelanggarannya ya Bu, kira-kira ada kaitannya dengan hukum atau enggak, ada kaitannya moral atau peraturan atau kalau misalkan ada kasus seperti itu Bu, yang kira-kira yang bikin pernah mungkin yang sangat dilema sekali untuk gurus, mungkin ada yang bisa diceritakan gurus, kasus apa sih yang berat sekali untuk diputuskan begitu mungkin Kasusnya mungkin Bu Ros bisa berbagi cerita kasus apa itu? Misalnya berkaitan dengan yang melanggar hukum suatu saat ada anak di dalam pergaulannya, dalam arti sudah berkaitan dengan narkoba misalnya, anak kami mungkin bergaulnya terlalu bebas sehingga kena bujukan dengan orang-orang yang sudah berkecimpung di narkoba, sehingga dalam hal itu kami terus melihat bagaimana anak ini agar dapat bisa kita koordinasi agar nanti anak kami ini tidak terjerat di situ. Untuk biasanya Bu, untuk menjalankan keputusan seperti itu biasanya yang dilakukan gurus seperti apa? Jadi kalau mau mengambil keputusan, biasanya langkah apa, prosedur apa yang dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah?
Ya, pendekatan dulu khususnya dengan guru PP. Oke. Dengan guru PP kita koordinasi apakah benar anak ini melakukan seperti ini. Kalau data-data sudah ada, maka kita segera melakukan tindakan. Kalau di situasi lain Bu, mungkin yang berdilema begitu, biasanya seperti apa Bu? Selain tadi ya contoh kasusnya seperti itu, misal di situasi lain, Ibu biasanya apa yang akan dilakukan ketika menghadapi satu dilema? Satu dilema. Misalkan bisa jadi dilema Ibu sebagai kepala sekolah, tapi ternyata ada orang tua yang sakit di rumah atau di rumah sakit, itu kan juga sebagai pribadi kan Ibu juga ada dilema pengen merawat orang tua, tapi di sisi lain harus ada tugas di sekolah. Kalau seperti itu biasanya menghadapi dilema seperti itu langkahnya guru seperti apa? Langkah saya seandainya seperti itu, maka kami meluangkan waktu sedikit untuk memperhatikan, merawat, kemudian kita kembali menangani kasus ini. Jadi dua-duanya bisa kita atasi, walaupun tidak sepenuhnya, karena semuanya perlu perhatian khusus. Berarti lebih pada menjalankan sebisa mungkin semuanya bisa jalan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Hal-hal apa lah yang Kalau mau mengambil keputusan begitu yang efektif dilakukan biar keputusannya tepat sasaran gitu, apa yang dilakukan guru yang efektif Yang biasanya? efektif yang lebih efektif itu adalah kami biasanya memprioritaskan mana yang tadi harus segera diselesaikan. Membuat skala Prioritas. Kira-kira Bu, kalau dalam situasi dilema seperti itu Ibu punya tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan itu, atau ketika ada dilema ya harus diselesaikan segera, atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan, menunggu istilahnya? Tadi saya ngatur perlu ada prioritas, dan setelah prioritas ini terjadi, kalau masih ada lagi kita sesuaikan jadwal yang tertentu. Jadi ada jadwal tertentu sehingga semuanya nanti dapat teratasi dengan itu. Berarti maksudnya diselesaikan segera, tapi jika memang dibutuhkan ada waktunya juga bisa dijadwalkan, ada penjadwalan. Kemudian guru mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu guru dalam mengambil keputusan. Biasanya kami itu dengan lembaga kurikulum atau dengan guru PP, sehingga dengan demikian supaya keputusan ini menghasilkan hal yang lebih baik. Berarti koordinasi demi kebaikan semuanya. Dari sekian tahun pengalamannya dulu sebagai pemimpin ya Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa ditularkan ke kami dalam pengambilan keputusan itu, trik dan tipsnya seperti apa selama ini guru untuk mengambil keputusan selaku pemimpin, ya biar kita ketularan gitu sebenarnya. Jadi memang kami belum lama Bu, baru 4 tahun kami dalam mengambil langkah. Yang pertama tadi kami tetap bersama-sama dengan partner stakeholder yang dapat saling memberi masukan sekiranya nanti kebijakan itu tidak pas. Kemudian yang kedua, kami juga memprioritaskan mana yang harus kami selesaikan, sehingga dengan demikian langkah ini agar dapat menjadikan tolak ukur untuk kita melangkah ke hari yang
berikutnya. Berarti koordinasi dan membuat skala prioritas. Pak Nur mohon sangat kurus, ngapunten saya sudah mengganggu kami begitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga berkenan. Terima kasih kembali Bu Galuh, Neneng yang telah memberi kesempatan kepada kami, walaupun pengalaman kami belum begitu banyak, namun semoga dapat menjadikan bahan panjenengan berdua. Semoga sukses. Terima kasih Bu. Selamat siang.